Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fernanda dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020A, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses, yaitu SRF, Short Remaining First. SRF merupakan penjadwalan preemptif. Artinya, sistem operasi dapat memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. SRF berprioritas lebih dinamis. Pada SRF, proses dengan sisa waktu jalan di estimasi terendah akan dijalankan termasuk proses-proses yang baru tiba. Pada SRF, proses dengan sisa waktu jalan di estimasi terendah akan dijalankan termasuk proses-proses yang baru tiba. Pada SRF, proses yang sedang berjalan dapat diambil alih oleh proses baru dengan estimasi waktu proses yang lebih singkat. Pada SCF, begitu proses mulai dijalankan, proses akan dijalankan sampai selesai. Kelemahan SRF. SRF mempunyai overhead lebih besar dibandingkan SCF. SRF perlu penyimpanan waktu, layanan yang telah dihabiskan job, dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Tibanya proses-proses kecil akan segera dijalankan. Proses-proses lebih lama berarti dengan lama dan variasi waktu tunggu lebih lama dibanding pada SCF. Secara teoretis, SRF memberi waktu tunggu minimum, tapi karena adanya overhead peralihan, maka pada situasi tertentu, SCF bisa memberi kinerja yang lebih baik dibanding SRF. Penerapan algoritma SRF biasanya digunakan sebagai sistem penjadwalan proses produksi suatu produk usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi produksi sehingga dapat menekan biaya pengeluaran. Contoh perhitungan. Contoh di mana 4 proses tiba dengan urutan P1, P2, P3, dan P4 pada waktu yang disebutkan di bawah ini. Di sini kita memiliki arrival time 0, 2, 4, 3, dan burst time 6, 3, 4, 4. Kita akan menentukan Gantt chart. Pada waktu ke-0, P1 dieksekusi. Pada saat P1 dieksekusi, P2 tiba di waktu kedua. Karena SRF bersifat preemptif, P1 dan P2 akan dibandingkan untuk menentukan siapa yang didahulukan.
Pada waktu kedua, sisa burst time dari proses P1 adalah 4 dan burst time P2 adalah 3. Karena burst time P2 lebih singkat, maka P1 dikeluarkan dari prosesor dan digantikan dengan P2. Pada saat P2 dieksekusi, P4 tiba di waktu ketiga. Karena bersifat preemptif, P1, P2, dan P4 akan dibandingkan untuk menentukan siapa yang didahulukan. Pada waktu ketiga, sisa burst time dari P1 adalah 4, P2 adalah 1, dan P4 adalah 4. Karena burst time P2 lebih singkat, maka P4 akan dieksekusi. Setelah P2 selesai dieksekusi, P3 tiba di waktu keempat. Pada waktu keempat, sisa burst time dari proses P1 adalah 4, P3 adalah 4, dan P4 adalah 4. Karena arrival time P1 lebih kecil, maka sisa burst time dari P1 akan dieksekusi sampai selesai. Kemudian, di waktu ke-9, P4 dieksekusi sampai selesai. Yang terakhir, di waktu ke-13, P3 dieksekusi. Kemudian kita akan menghitung AWT atau Average Waiting Time. Rumusnya, waktu proses dikurangi arrival time. Karena P1 muncul 2 kali, atau sebelum disela dan sesudah disela, P1 sama dengan 0 dikurangi 0 plus 5 dikurangi 2 sama dengan 3. P2 sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. P3 sama dengan 13 dikurangi 4 sama dengan 9. P4 sama dengan 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Maka, rata-rata dari AWT atau Average Waiting Time adalah 3 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 6 dibagi 4 sama dengan 4,75. Kemudian di sini kita akan menentukan TAT atau Turnaround Time. Yang rumusnya
waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. P1 sama dengan 9 dikurangi 0 sama dengan 9. P2 sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. P3 sama dengan 17 dikurangi 4 sama dengan 13. P4 sama dengan 13 dikurangi 3 sama dengan 10. Maka rata-rata dari TAT atau turnaround time adalah 9 ditambah 3 ditambah 13 ditambah 10 sama dengan dibagi 4 sama dengan 8,75. Contoh perhitungan kedua. Contoh di mana 4 proses tiba dengan urutan P1, P2, P3, dan P4 pada waktu yang disebutkan di bawah ini. Di sini kita memiliki arrival time 4, 3, 4, 0, dan burst time 2, 2, 4, dan 6. Di sini kita akan menentukan Gantt chart. Pada waktu ke-0, P4 dieksekusi. Pada saat P4 dieksekusi, P2 tiba di waktu ketiga. Karena SRF bersifat preemptif, P4 dan P2 akan dibandingkan untuk menentukan siapa yang didahulukan. Karena burst time P2 lebih singkat, maka P4 dikeluarkan dari prosesor dan digantikan dengan P2. Pada saat P2 dieksekusi, P1 dan P3 tiba di waktu bersamaan di waktu keempat dan ketiga. Karena bersifat preemptif, P1 dan P3 akan dibandingkan untuk menentukan siapa yang didahulukan. Karena burst time P1 lebih singkat, maka P1 akan dieksekusi. Pada waktu kelima, sisa burst time dari P1 adalah 2, P3 adalah 4, dan P4 adalah 3. Setelah P1 selesai dieksekusi, P4 tiba di waktu ke-7. Kemudian P3 yang terakhir dieksekusi di waktu ke-10 sampai ke-14. Kemudian kita akan menghitung AWT atau Average Waiting Time. P1 sama dengan 5 dikurangi 4 sama dengan 1.
B2 sama dengan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. B3 sama dengan 10 dikurangi 4 sama dengan 6. B4 sama dengan 0 dikurangi 0 ditambah 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Maka rata-rata dari average waiting time adalah 1 ditambah 0 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 2,75. Kemudian kita akan menentukan TAT atau turnaround time. P1 sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. P2 5 dikurangi 3 sama dengan 2. P3 14 dikurangi 4 sama dengan 10. P4 sama dengan 10 dikurangi 0 sama dengan 10. Maka rata-rata dari TAT adalah 3 ditambah 2 tambah 10 tambah 10 dibagi 4 sama dengan 6,25. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.